Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya Ananda? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Masya Allah, artinya masih semangat semua untuk belajar. Terus tingkatkan semangatnya untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar materi IPAS pengaruh gaya terhadap benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi jenis gaya yang ada di sekitar kita, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda, menjelaskan pengaruh gaya terhadap bentuk benda, dan menyebutkan contoh gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Anda, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apa yang akan terjadi ketika kita mendorong benda? Bergerak, pintar. Nah, apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Gaya. Ya, gaya itu apa nak? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Macam-macam gaya itu ada 6. Yang pertama itu ada gaya gesek. Gaya gesek ialah dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya apa anak ibu? Contohnya ketika kita mendorong meja. Yang kedua contohnya apa lagi? Ketika kita menulis. Kedua adalah gaya otot. Gaya otot ialah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Contohnya apa? Ketika kita mendorong kursi, ketika kita menarik kursi, ketika kita mengangkat kursi, atau orang yang sedang berolahraga menggunakan barbel. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya yang memiliki kemampuan untuk menarik benda. Nah, gaya magnet ini ada dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sama, misalkan kutub selatan dan kutub selatan didekatkan, maka terjadilah tolak menolak. Tetapi apabila dua kutub yang berbeda didekatkan, kutub utara dan kutub selatan, maka terjadi tarik menarik sehingga dikatakan gaya magnet. Contohnya pada kompas. Yang keempat itu ada gaya listrik. Gaya listrik itu ialah gaya yang bersumber dari energi listrik. Contohnya ketika kita menghidupkan tombol saklar, maka lampunya ketika ada listrik, lampu akan otomatis untuk hidup. Contoh yang kedua adalah kipas angin. Ketika kita mencolokkan kipas angin, maka kipas angin langsung berputar dengan adanya gaya listrik. Yang kelima ada gaya pegas. Gaya pegas ialah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Apa sih itu Bu benda elastis? Nah, benda elastis itu ialah benda yang mampu mempertahankan bentuknya kembali seperti semula. Contohnya apa nak? Ada pada karet, ada pada trampolin, ada pada orang memanah. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada gaya gravitasi. Ialah gaya yang dipisahkan pada jarak benda tertentu. Contohnya apa nak? Buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, jatuhnya buah apel itu ke bumi itu karena adanya gaya gravitasi. Contohnya apa lagi? Buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Baik Ananda, apakah sudah paham mengenai gaya pada hari ini? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang tugasnya silakan cari macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Kalau sudah selesai, ya kalau sudah silahkan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, mari kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah tampil. Baik, dari pembelajaran hari ini mari kita simpulkan secara bersama-sama. Tadi kita belajar tentang gaya. Apa nak tadi nak? Gaya tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Ya pintar. Macam-macam gaya ada berapa? Ada 6. Ada gaya gesek, ada gaya otot, ada gaya magnet, ada gaya listrik, ada gaya pegas, dan ada gaya gravitasi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa juga bermanfaat untuk kita dan orang lain. Nah, untuk menutup pembelajaran, marilah kita tutup kembali dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.